Mertua ngamuk-ngamuk bilang aku cuma kejar harta anaknya. Padahal suamiku sendiri yang selingkuh. Dia gebrak meja, tapi aku cuma bilang, "Keluar, ini bukan rumah kalian lagi." Mau tahu lebih detail ceritanya? Bantu like dan subscribe ya. Komen, hadir, ketemu. Berapa kali ibu harus bilang, "Naira, jadi istri itu jangan egois. Suamimu ini butuh mobil baru untuk menjaga gengsinya sebagai kepala keluarga. Kamu punya posisi bagus di kantor, bonusmu besar, tapi kenapa pelitnya minta ampun sama mertua sendiri?" "Maaf, Bu. Mobil Aris masih sangat layak. Tabunganku saat ini sedang dialokasikan untuk investasi jangka panjang dan keperluan mendesak lainnya. Aku tidak bisa mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk sekadar gengsi." "Investasi apa? Investasi untuk keluargamu yang miskin itu? Halah, bilang saja kamu mau menguasai uang anakku. Aris, lihat istrimu ini. Dia sudah berani mengatur-ngatur keuangan di rumah ini. Kamu itu laki-laki, kenapa diam saja?" "Naira, sudahlah. Turuti saja kemauan ibu. Lagi pula, kalau aku punya mobil baru, kamu juga yang banggakan kalau kita datang ke acara kantor kamu? Jangan bikin ibu darah tinggi terus." Dengar itu. Suamimu saja setuju. Kamu itu cuma menantu yang beruntung bisa menikah dengan Aris. Kalau bukan karena Aris yang membawamu ke kota ini, kamu mungkin masih jadi kuli di kampungmu. Dasar tidak tahu terima kasih. Ibu, tolong jaga bicara ibu. Aku bekerja keras siang dan malam, membangun karierku dari nol hingga mencapai posisi manajer bukan karena bantuan siapapun. Aku menghormati ibu sebagai orang tua Aris. Tapi bukan berarti ibu bisa menghinaku dan keluargaku semau ibu. Oho, sudah berani melawan sekarang? Kamu pikir karena kamu pakai baju mahal dan kerja di gedung tinggi, kamu sudah setara dengan kami? Ingat ya, darah yang mengalir di tubuh Aris itu darah bangsawan, bukan darah rendahan seperti kamu. Brak? Cukup, Naira. Kurang ajar sekali kamu. Ibu bicara baik-baik, kamu malah pamer jabatan. Menantu macam apa kamu ini? Masuk ke keluarga kami cuma bawa badan, sekarang sudah merasa jadi nyonya besar. Ibu, sudahlah, jangan gebrak meja begitu. Diam kamu, Aris. Kamu lihat perempuan ini? Dia sudah menginjak-injak harga diri ibu di depan matamu sendiri. Dia pikir rumah ini bisa tenang kalau dia terus-terusan pelit? Naira, ibu peringatkan kamu, kalau sampai besok mobil itu tidak ada di depan rumah, jangan harap kamu bisa hidup tenang di sini. Oh, jadi begitu? Jadi selama ini kehadiranku di sini hanya dinilai dari seberapa banyak uang yang bisa kukeluarkan untuk memuaskan gaya hidup ibu. Jangan sok melankolis. Kamu itu cuma parasit yang kebetulan punya gaji besar. Tanpa nama besar keluarga kami, kamu itu bukan siapa-siapa di lingkungan ini. Parasit? Ibu bilang aku parasit? Siapa yang membayar cicilan kartu kredit ibu bulan lalu, yang membengkak karena belanja tas bermerek? Siapa yang membayar biaya pengobatan ibu di rumah sakit terbaik, saat Aris bilang dia tidak punya uang tunai? Siapa yang mengisi meja makan ini setiap hari dengan makanan enak? Aku, Bu. Aku. Itu sudah kewajibanmu. Jangan diungkit-ungkit. Dasar menantu pamrih. Kamu pikir kami butuh uangmu? Aris bisa cari perempuan lain yang lebih kaya dan lebih berbakti daripada kamu. Aris, apa kamu juga berpikiran sama? Apa kamu juga menganggapku parasit di rumah ini? Naira, jangan diperpanjang. Minta maaf saja sama ibu. Ibu cuma lagi emosi. Lagi pula, apa susahnya sih belikan mobil itu? Uangmu kan banyak. Luar biasa. Ternyata kalian berdua memang sama saja. Kalian menganggapku mesin ATM yang tidak punya perasaan. Jangan banyak bicara lagi. Sekarang, masuk ke kamar, ambil cekmu, dan tuliskan nominalnya untuk ibu. Atau kamu silakan angkat kaki dari sini tanpa membawa sepeser pun harta Aris. Ibu menyuruhku keluar? Di rumah ini? Di depan suamiku sendiri? Ya, keluar kalau kamu tidak bisa berguna bagi keluarga ini. Kami tidak butuh menantu yang hanya tahu menyimpan uang untuk dirinya sendiri sementara mertuanya menderita. Baik, kalau itu yang ibu mau. Tapi sebelum aku pergi, ada sesuatu yang harus ibu tahu. Aris,
Kamu diam saja dari tadi karena kamu merasa aman, kan? Kamu merasa rumah ini adalah bentengmu? Apa maksudmu, Naira? Kalian selalu merendahkan latar belakangku. Kalian selalu menganggapku rendahan. Tapi tahukah kalian? Di balik sikap diamku selama ini, aku tidak sebodoh yang kalian kira. Halah, jangan berbelit-belit. Cepat keluar kalau memang mau keluar. Dasar drama. Satu hal lagi, Bu. Sebelum ibu mengusirku lebih jauh, perhatikan baik-baik siapa yang sebenarnya punya hak di sini. Keluar kalian semua sekarang. Sekarang. Dari rumah ini rumahku, bukan tempat kalian. Apa? Kamu gila? Ini rumah Aris. Ini rumah anakku. Cek lagi dokumen di ruang kerja Aris, Bu. Atau tanya pada anak kesayangan ibu, atas nama siapa sertifikat rumah ini dibuat saat pembelian setahun lalu. Aris, katakan pada ibumu, siapa pemilik sah bangunan ini. Naira, kenapa kamu bahas itu sekarang? Jawab, Aris. Siapa pemilik rumah ini? Naira, sertifikatnya atas nama Naira, Bu. Apa? Aris. Kenapa bisa? Karena saat itu skor kredit Aris buruk karena hutang pinjolnya, dan akulah yang melunasi semuanya lalu membeli rumah ini secara tunai dengan bonus prestasiku. Jadi, siapa yang sekarang jadi parasit? Siapa yang sekarang harus keluar? Kalian semua membeku sekarang? Tadi suaranya keras sekali. Sekarang, ambil barang-barang kalian, dan pergi dari sini sebelum aku memanggil pihak keamanan untuk menyeret kalian keluar secara tidak hormat. Naira, tolong. Ibu tidak bermaksud begitu. Aris, bantu ibu. Tidak ada lagi ampun. Drama ini selesai hari ini. Keluar. Naira, dengarkan aku dulu. Jangan gila, ini sudah tengah malam. Mana mungkin kamu tega mengusir ibu ke jalanan? Ibu sedang tidak enak badan, Naira. Tidak enak badan atau tidak tahu malu. Bu, tadi suara ibu begitu menggelegar sampai kaca jendela bergetar saat menghinaku. Sekarang tiba-tiba lemas? Akting ibu sungguh luar biasa, tapi sayangnya aku bukan penonton yang bodoh. Naira, tolonglah, jangan seperti ini. Aku suamimu. Masa kamu tega memperlakukan kami seperti gelandangan? Masalah rumah ini bisa kita bicarakan baik-baik. Aku akan minta maaf atas nama ibu. Minta maaf? Setelah kamu hanya diam saat ibumu menginjak-injak harga diriku? Diammu itu adalah persetujuan, Aris. Dan sekarang, diammu itu juga yang akan mengantarmu ke pintu keluar. Pergi. Naira, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku punya hak sebagai suamimu. Hak apa? Hak untuk menumpang hidup? Hak untuk membiarkan istrimu diperas? Ambil tasmu, Aris. Dan jangan lupa, bawa ponselmu yang terus bergetar sejak tadi di atas meja. Ponsel? Ah, itu pasti urusan kantor. Biar aku ambil. Tunggu. Jangan secepat itu. Tadi saat kalian sedang asyik memaki, ada satu notifikasi muncul di layar yang tidak sengaja terbaca. Sayang, kapan uang belanja bulan ini dikirim? Aku butuh beli tas baru seperti yang kamu janjikan. Namanya di kontak. Sekretaris proyek. Sejak kapan sekretaris proyek memanggilmu sayang dan minta tas bermerek? Itu cuma bercandaan kantor. Naira, kamu tahu kan anak-anak kantor suka iseng. Bercandaan kantor sampai melibatkan uang jutaan rupiah? Buka ponselnya, Aris. Buka di depanku sekarang kalau kamu memang tidak bersalah. Sudahlah, Naira. Jangan mencari-cari kesalahan Aris hanya karena kamu ingin menguasai rumah ini sendirian. Kamu ini memang licik ya. Ibu diam. Aris, buka atau aku panggil pengacara sekarang juga untuk memproses perceraian dengan bukti perzinaan. Naira, jangan keterlaluan. Buka sekarang. Baik. Puas kamu? Lihat saja sendiri. Tidak ada apa-apa. Oh, benarkah? Coba kita lihat folder tersembunyi di galeri fotomu. Oh, lihat ini. Siapa wanita ini? Kenapa kalian berfoto di hotel mewah minggu lalu saat kamu bilang sedang dinas di luar kota? Dan tunggu.
ini bukan mobil yang kamu pinjam dari kantor? Ini mobil yang aku belikan setahun lalu yang katanya sudah kamu jual untuk modal bisnis. Aris, apa-apaan ini? Mobil itu masih ada. Diam kau, Aris. Jadi selama ini, uang yang aku berikan untuk investasi bisnismu, kamu gunakan untuk membiayai perempuan ini? Kamu membelikan dia apartemen sewaan dan barang mewah. Sementara kamu membiarkan ibumu memalaku setiap hari untuk makan dan gaya hidupnya. Naira, aku bisa jelaskan. Dia cuma pelarian karena kamu terlalu sibuk kerja. Kamu tidak pernah punya waktu untukku. Hebat. Jadi kesalahannya dilemparkan padaku? Aku bekerja keras agar kita punya aset, agar kita punya masa depan. Dan kamu menggunakannya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Kurang ajar kamu, Aris. Jadi uang yang selama ini kamu bilang tidak ada itu, malah kamu kasih ke perempuan gatal itu? Kenapa tidak kamu kasih ke ibu saja? Wah, luar biasa. Lihatlah, bahkan di saat seperti ini, ibu hanya peduli kenapa uang itu tidak masuk ke kantong ibu, bukan karena anak ibu sudah berkhianat. Kalian berdua benar-benar pasangan ibu dan anak yang serasi dalam hal keserakahan. Naira, maafkan aku hilaf. Aku janji akan memutuskan dia. Tolong jangan usir kami. Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Semua tabunganku sudah habis untuk dia. Habis? Tentu saja habis. Karena kamu bukan pria yang bekerja keras. Kamu pria yang hanya tahu menghabiskan harta orang lain. Dan sekarang, sumber uangmu sudah tertutup. Aku sudah menghubungi pihak bank untuk memblokir semua kartu tambahan yang aku berikan padamu. Apa? Kamu memblokirnya sekarang? Lalu bagaimana aku membayar tagihan makan malam tadi? Itu urusanmu. Sekarang, serahkan kunci rumah dan kunci gerbang. Lalu silakan keluar. Bawa ibumu yang terhormat itu. Mungkin wanita simpananmu mau menampung kalian berdua di apartemen sempit yang kamu bayar itu. Naira, kamu kejam. Kamu tega membuang kami setelah semua yang kami berikan untukmu. Apa yang kalian berikan? Hinaan? Tekanan batin? Atau pengkhianatan? Keluar. Sekarang. Atau aku akan menekan tombol alarm dan polisi akan datang menyeret kalian karena memasuki properti orang lain tanpa izin. Naira, tolong. Ibu minta maaf. Ibu akan jadi mertua yang baik. Janji. Terlambat, Bu. Pintu maaf saya sudah tertutup rapat. Sama rapatnya dengan pintu rumah ini bagi kalian. Security. Seret mereka keluar. Naira, kamu akan menyesal. Aku akan menuntut harta Gonogini. Silakan tuntut. Tapi ingat, rumah ini dibeli dengan uang pribadiku sebelum kita menikah secara resmi di catatan sipil, dan semua buktinya lengkap. Kamu hanya akan mendapatkan hutang-hutangmu sendiri. Keluar. Naira, buka pintunya. Kamu tidak bisa membiarkan kami di pinggir jalan seperti ini. Tetangga lihat, Naira, malu. Malu? Baru sekarang ibu kenal kata malu? Tadi saat ibu berteriak memaki saya seperti binatang, di mana rasa malu ibu? Nikmati udara malam ini, Bu. Bukankah ibu bilang saya ini menantu kampung? Nah, sekarang silakan ibu rasakan bagaimana rasanya tidur di bawah langit. Aris, lakukan sesuatu. Kamu itu laki-laki. Masa kalah sama perempuan ingusan ini? Ibu, diamlah. Aku sedang pusing. Ponselku mati, kartu debitku tidak bisa dipakai. Naira benar-benar mematikan jalanku. Naira melihat mereka dari balkon lantai atas. Ia menyesap teh hangatnya dengan sangat tenang. Namun, matanya tertuju pada sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di depan gerbang rumahnya. Seorang wanita turun dengan tergesa-gesa. Gaunnya merah menyala, kontras dengan kegelapan malam. Aris? Ibu Dahlia? Kenapa kalian ada di luar dengan koper-koper ini? Siska? Syukurlah kamu datang. Kamu lihat kan? Istri gila Aris ini mengusir kami. Dia merasa rumah ini miliknya sendiri hanya karena masalah sertifikat. Naira menyipitkan mata. Siska. Nama itu tidak asing. Bukan hanya karena dia adalah sekretaris proyek yang ada di ponsel Aris. Tapi wajah itu, wajah yang pernah menghancurkan masa lalu Naira di bangku kuliah. Jadi ini wanita itu,
Aris? Siska Amalia? Si ratu plagiat yang mencuri proyek penelitianku 5 tahun lalu. Naira? Jadi, kamu istrinya Aris? Dunia sempit sekali ya. Siska, tolong aku. Naira sudah tahu semuanya. Dia memblokir semua kartuku. Aku tidak punya uang untuk bayar sewa apartemenmu bulan depan. Apa? Kamu tidak punya uang? Jadi semua janji kamu mau membelikan aku butik itu bohong? Dan rumah ini, jadi ini bukan milikmu, Aris? Tentu saja bukan miliknya, Siska. Dia hanya menumpang di sini selama setahun ini. Aris yang kamu bangga-banggakan sebagai pengusaha sukses itu, sebenarnya hanya pengangguran terselubung yang gajinya habis untuk membayar bunga hutang. Aris, kamu bilang kamu direktur utama. Kamu bilang istrimu itu cuma asisten rumah tangga yang kamu kasihani. Wah, skenario yang luar biasa, Aris. Asisten rumah tangga? Ibu Dahlia, apakah ibu juga ikut dalam sandiwara ini? Mengatakan pada selingkuhan anak ibu bahwa pemilik rumah ini adalah seorang pembantu. Itu karena kami tidak mau Siska merasa rendah diri. Siska ini anak orang kaya, Naira, tidak seperti kamu. Anak orang kaya? Bu, Siska ini teman satu angkatanku. Ayahnya bangkrut karena kasus korupsi 3 tahun lalu. Dia bertahan hidup dengan mencari pria-pria bodoh seperti Aris untuk membiayai gaya hidupnya. Siska, benar kan? Diam kamu, Naira. Setidaknya aku lebih dicintai Aris daripada kamu yang kaku seperti robot. Aris lebih memilih menghabiskan waktu denganku daripada menyentuhmu. Oh, aku tidak peduli dia menyentuh siapapun. Bagiku, Aris sudah menjadi sampah sejak dia membiarkan ibunya menghinaku. Silakan ambil sampah ini, Siska. Bawa dia dan ibunya pergi dari gerbang rumahku. Aris, ayo pergi. Aku tidak mau namaku jelek di lingkungan ini. Tapi ingat ya, kalau kamu tidak punya uang, jangan harap bisa menemuiku lagi. Siska, tunggu. Kamu tidak bisa meninggalkan aku begini. Ibu harus tidur di mana? Tidur saja di kolong jembatan. Aku tidak sudi menampung mertua cerewet yang tidak punya harta. Siska, jaga bicaramu. Kamu tadi panggil aku ibu tersayang. Itu karena aku pikir ibu punya banyak emas. Ternyata cuma emas palsu yang dibelikan Aris dari uang Naira. Kan? Cuh, menjijikkan. Siska masuk ke mobilnya dan memacu kendaraannya dengan kencang, meninggalkan asap knalpot di wajah Aris dan Ibu Dahlia. Naira tertawa kecil dari atas balkon. Suara tawanya terdengar sangat elegan namun menyayat hati bagi mereka yang mendengarnya. Bagaimana, Aris? Masih merasa jadi pangeran? Dan Ibu Dahlia, bagaimana rasanya dihina oleh menantu idaman, ibu yang cantik itu? Naira, tolong. Aris salah. Ibu salah. Beri kami satu kesempatan lagi. Malam ini saja, biarkan kami tidur di gudang atau di mana saja. Di luar sangat dingin. Gudangku terlalu bersih untuk orang-orang kotor seperti kalian. Aris, bukankah kamu bilang aku parasit? Nah, sekarang tunjukkan pada dunia bagaimana seorang bangsawan sepertimu bertahan hidup tanpa uang dari si menantu kampung ini. Naira, jangan sekejam ini. Aku ini suamimu. Dulu, Aris. Besok pagi, pengacaraku akan mengirimkan surat gugatan cerai. Dan untuk Ibu Dahlia, saya juga sudah menyiapkan laporan polisi atas tindakan penggelapan uang yayasan yang Ibu lakukan. Saya punya semua buktinya. Apa? Uang yayasan? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku manajer investasi, Bu. Melacak aliran dana haram adalah keahlianku. Ibu pikir aku tidak tahu kenapa ibu selalu minta uang tambahan setiap bulan? Ternyata untuk menutupi lubang di yayasan yang ibu curi uangnya. Kan? Naira, jangan lakukan itu. Ibu bisa dipenjara. Itu tempat yang cocok untuk orang yang merasa paling suci tapi tangannya kotor. Selamat malam, mantan suamiku. Selamat malam, mantan mertuaku. Semoga kalian menikmati bangku taman kota malam ini. Naira menutup pintu balkon dan menarik tirainya rapat-rapat. Ia berjalan menuju meja kerjanya, membuka laptop, dan melihat saldo rekeningnya yang terus bertambah. Ia tersenyum,
Bukan karena uangnya, tapi karena ia akhirnya bebas dari rantai yang selama ini mencekiknya. Aris, bangun. Jangan tidur di bangku taman ini seperti gelandangan. Ibu tidak tahan, nyamuk-nyamuk ini menghisap darah ibu sampai habis. Ibu, diamlah. Aku juga sedang kedinginan. Ibu pikir aku senang berada di sini? Ini semua gara-gara ibu yang terlalu cepat memancing emosi Naira. Kalau saja ibu bisa menahan diri sedikit saja sampai aku berhasil membujuknya membalik nama sertifikat itu, kita tidak akan berakhir begini. Kok ibu yang disalahkan? Kamu yang bodoh. Kenapa kamu selingkuh dengan Siska di saat posisi kita belum aman? Sekarang lihat, wanita ular itu malah meninggalkan kita. Dan Naira, dia punya bukti penggelapan uang yayasanku. Aris, kalau dia melapor, ibu bisa membusuk di penjara. Tenang, Bu. Aku punya rencana. Naira pikir dia sudah menang karena dia punya uang dan rumah. Tapi dia lupa satu hal. Aku masih suaminya yang sah secara hukum. Dan aku tahu di mana dia menyimpan kunci cadangan brankas dokumennya. Dia tidak pernah mengubah kode akses ruang kerjanya sejak pertama kali kami pindah. Kamu mau mencuri? Aris, itu berbahaya. Bukan mencuri, Bu. Mengambil apa yang seharusnya jadi milikku sebagai kepala keluarga. Kita tunggu sampai dia berangkat kerja besok pagi. Dia pasti akan pergi ke kantor pusat untuk mengurus merger perusahaan. Itu kesempatan kita. Sementara itu, di dalam rumah yang hangat, Naira tidak bisa memejamkan mata. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin kesuksesan yang masih memompa jantungnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah nomor internasional muncul di layar. Halo? Naira? Ini aku, Adrian. Maaf meneleponmu selarut ini. Aku baru saja mendarat di Jakarta dan mendengar kabar bahwa kamu sedang dalam proses perceraian. Apa itu benar? Adrian? Bagaimana kamu bisa tahu secepat itu? Kabar ini bahkan belum sampai ke telinga orang tuaku di kampung. Dunia finansial itu sempit, Naira. Dan aku selalu memperhatikanmu, meski dari jauh. Aku dengar tentang apa yang dilakukan Aris dan ibunya semalam. Kamu tidak apa-apa. Aku jauh lebih baik daripada sebelumnya, Adrian. Akhirnya aku bisa bernapas tanpa harus merasa bersalah, karena memiliki uang lebih banyak dari suamiku sendiri. Bagus. Tapi kamu harus waspada. Aku kenal tipe orang seperti Aris. Dia tidak akan melepaskan tambang emasnya begitu saja. Kamu butuh perlindungan tambahan di rumah itu. Besok pagi, aku akan mengirimkan tim keamanan dari perusahaanku untuk menjagamu. Terima kasih, Adrian. Kamu selalu ada di waktu yang tepat. Tapi kenapa kamu kembali ke Indonesia? Bukankah proyekmu di Singapura masih berjalan? Ada investasi besar yang lebih penting daripada proyek di Singapura, Naira. Investasi masa depan yang pernah tertunda 5 tahun lalu, karena kamu memilih menikah dengan pria itu. Sekarang, setelah kamu bebas, aku tidak akan membiarkan kesempatan ini hilang untuk kedua kalinya. Naira tertegun. Adrian adalah mentor sekaligus pria yang pernah menyatakan cinta padanya saat ia baru merintis karir. Namun saat itu, Naira yang masih naif lebih memilih Aris yang terlihat, sederhana, dan mendukung. Betapa salahnya dia. Keesokan paginya, Naira sengaja keluar rumah lebih awal. Ia sudah tahu melalui kamera CCTV tersembunyi di ponselnya, bahwa Aris dan Ibu Dahlia sedang bersembunyi di balik semak-semak dekat gerbang samping. Ia tersenyum tipis, membiarkan gerbang itu sedikit tidak terkunci rapat, sebuah jebakan yang manis. Lihat, Bu, dia sudah pergi. Ayo cepat masuk. Aris dan Ibu Dahlia mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Mereka merasa sangat cerdas bisa kembali menyusup. Aris langsung menuju ruang kerja Naira, jarinya dengan lincah menekan kode akses. Klik. Pintu terbuka. Aris tertawa puas. Lihat, Bu. Dia memang sombong, tapi dia tidak secerdas aku dalam hal pengamanan. Mari kita cari sertifikat asli rumah ini dan surat pernyataan hutang yang dia klaim. Namun, saat Aris membuka laci brankas, bukan dokumen yang ia temukan, melainkan sebuah tablet yang menyala otomatis, menampilkan wajah Naira yang sedang tersenyum dingin. Selamat pagi, pencuri. Apa?
Naira? Aris, Ibu Dahlia, kalian baru saja memasuki properti pribadi dengan paksa dan mencoba melakukan pencurian dokumen rahasia perusahaan. Apakah kalian tidak sadar? Seluruh ruangan ini dilengkapi sensor gerak dan kamera perekam suara dengan kualitas 4K. Naira, matikan itu. Kami cuma mau mengambil barang-barang kami. Barang apa? Barang yang kalian beli dengan uangku? Tidak ada barang kalian di sini. Dan dengarkan itu, suara sirine di depan gerbang? Itu adalah tim kepolisian yang sudah aku hubungi sejak kalian melewati pagar tadi. Naira, tolong. Jangan lakukan ini pada suamimu sendiri. Suami? Suamiku sudah mati sejak dia membiarkan wanita lain memakai uang hasil keringat istrinya. Aris, perkenalkan pria di samping polisi itu adalah Adrian, pengacara sekaligus rekan bisnis baruku. Dia yang akan memastikan kalian tidak hanya keluar dari rumah ini, tapi juga masuk ke tempat yang lebih sempit sel penjara. Ibu Dahlia jatuh terduduk, menangis histeris. Aris mematung, wajahnya pucat pasi saat melihat Adrian masuk ke ruangan dengan tatapan merendahkan. Jadi ini pria yang kamu pilih dulu, Naira? Menyedihkan sekali, ucap Adrian sambil merangkul bahu Naira di depan mata Aris yang terbakar cemburu dan penyesalan. Naira, ini belum berakhir. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan keluargaku dan hidup tenang dengan pria lain? Teriakan Aris menggema saat ia dipaksa masuk ke dalam mobil polisi. Naira tidak menjawab. Ia hanya berdiri di samping Adrian, menatap dingin hingga sirine itu menjauh. Namun, ketenangan itu terusik saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, berisi sebuah tautan video dan pesan singkat. Karir atau harga diri? Pilih satu, Naira. Naira membuka tautan itu. Wajahnya seketika menegang. Di dalam video itu, terekam percakapan Naira dengan seorang klien besar 2 tahun lalu. Video itu telah dipotong sedemikian rupa sehingga seolah-olah Naira sedang menerima suap untuk memanipulasi laporan investasi. Ada apa, Naira? Wajahmu pucat, tanya Adrian cemas. Siska. Dia punya rekaman pembicaraan rahasia saat aku masih merintis di perusahaan lama. Dia memanipulasi videonya. Jika ini tersebar, izin manajer investasiku bisa dicabut dan merger perusahaan yang sedang kugarap akan batal total. Dia mencoba memerasmu? Sepertinya begitu. Dia tahu aku sedang berada di puncak, dan dia ingin menarikku jatuh ke lumpur yang sama dengannya. Belum sempat Naira membalas, Siska menelepon. Suaranya terdengar sangat puas, penuh nada kemenangan. Bagaimana, Nyonya Besar? Bagus bukan aktingmu di video itu? Aku tidak menyangka asisten rumah tangga yang kamu usir itu ternyata menyimpan harta karun di laptop lamanya yang tertinggal di apartemenku. Aris memang bodoh, tapi dia cukup pintar untuk merekam pembicaraanmu diam-diam selama ini sebagai cadangan kalau kamu menceraikannya. Apa maumu, Siska? Sederhana. Aku butuh 5 miliar rupiah tunai, dan kamu harus mencabut semua laporan polisi terhadap Aris dan ibunya. Aku tidak peduli pada mereka. Tapi jika mereka masuk penjara, mereka akan menyeretku juga sebagai kaki tangan. Aku ingin hidup bebas dengan uangmu. 5 miliar? Kamu pikir aku ban? Kamu manajer investasi sukses, Naira. 5 miliar itu cuma recehan buat kamu. Tapi kalau video ini naik ke media sosial dan sampai ke meja direksimu, kamu akan kehilangan segalanya. Aku beri waktu 2 jam. Temui aku di gedung tua dekat pelabuhan. Datang sendiri, atau video ini viral dalam hitungan detik. Klik. Sambungan terputus. Naira, jangan pergi. Ini jebakan. Biar tim keamananku yang urus, cegat Adrian. Tidak, Adrian. Siska itu nekat. Kalau aku tidak datang, dia benar-benar akan menekan tombol upload. Aku harus menghadapinya dengan caraku sendiri. Tapi aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Siapkan alat perekam suara tercanggih dan lacak lokasi asliku selama di sana. Naira berangkat menuju lokasi dengan perasaan berkecamuk. Sesampainya di gedung tua yang gelap dan berbau apek, ia melihat Siska berdiri dengan angkuh, memegang sebuah flash disk. Datang juga kamu. Mana uangnya? Uangnya ada di bagasi mobil. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu satu hal. Kenapa kamu begitu membenciku, Siska?
Bukankah kamu yang mencuri prestasiku dulu? Bukankah kamu yang merebut suamiku? Karena kamu selalu merasa paling suci. Kamu selalu mendapatkan apa yang kamu mau dengan kerja kerasmu yang membosankan itu, sementara aku harus bersusah payah menggunakan kecantikanku. Aku benci melihatmu sukses sementara aku harus menjadi simpanan pria-pria tua. Jadi kamu mengakui bahwa video itu adalah hasil manipulasi dari dokumen yang dicuri Aris. Tentu saja. Aris merekamnya karena dia tahu suatu saat kamu akan sadar kalau dia cuma memanfaatkanmu. Dia ingin menjagamu tetap dalam kendalinya dengan ancaman itu. Dan sekarang, ancaman itu berpindah ke tanganku. Terima kasih atas pengakuannya, Siska. Tiba-tiba, lampu sorot dari beberapa mobil polisi dan kendaraan pribadi Adrian mengepung gedung itu. Siska terbelalak. Ia mencoba berlari namun langkahnya terhenti oleh Adrian dan beberapa petugas. Kamu pikir aku akan datang tanpa persiapan? Siska, kamu baru saja melakukan pemerasan dan mengakui manipulasi bukti digital. Semua ucapanmu barusan terekam langsung dan disiarkan ke server kantorku sebagai barang bukti. Naira, kurang ajar kamu. Aku akan menghancurkanmu. Kamu sudah menghancurkan dirimu sendiri sejak dulu, Siska. Kamu terlalu sibuk iri pada hidup orang lain sampai lupa membangun hidupmu sendiri. Adrian berjalan mendekati Naira, mengambil flash disk dari tangan Siska yang sudah terborgol. Kamu aman sekarang, Naira? Semuanya sudah berakhir. Naira menarik napas panjang. Ia melihat Siska diseret ke mobil polisi yang sama yang membawa Aris dan Ibu Dahlia tadi pagi. Ketiganya kini akan berkumpul di tempat yang sama, balik jeruji besi. Malam itu, di balkon rumahnya yang tenang, Naira menyesap kopinya. Tidak ada lagi teriakan mertua, tidak ada lagi pengkhianatan suami, dan tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Ia membuka tabletnya, melihat grafik sahamnya yang melonjak tajam setelah berita merger perusahaannya sukses besar diumumkan. Ini baru permulaan, bisiknya pada diri sendiri. Kebahagiaan sejati ternyata bukan hanya tentang menjadi kaya, tapi tentang memiliki kekuatan untuk membuang sampah-sampah yang menghambat jalan menuju puncak. Dinginnya lantai semen penjara sama sekali tidak sebanding dengan kemewahan lantai marmer di rumah Naira. Ibu Dahlia meratapi nasibnya, duduk meringkuk di pojok sel yang pengap dan berbau karbol. Tidak ada lagi pelayan yang mengantarkan teh hangat, tidak ada lagi tas bermerek, dan tidak ada lagi rasa hormat dari orang-orang. Di sana, ia hanyalah seorang tahanan kasus penggelapan. Aris, ini semua karena kamu. Kalau saja kamu tidak membawa Siska ke dalam hidup kita, Naira tidak akan sedendam ini. Ibu jangan menyalahkan aku terus. Ibu sendiri yang tidak bisa menjaga mulut. Sekarang lihat, kita kehilangan segalanya. Bahkan pengacara yang disewa kerabat kita mundur, karena tidak mau berurusan dengan tim hukum Adrian yang sangat kuat. Adrian, pria itu pasti sudah lama mengincar Naira. Dan sekarang dia tertawa melihat kita membusuk di sini, sementara dia menikmati harta yang seharusnya jadi milik kita. Di sisi lain kota, suasana sangat berbeda. Naira berdiri di ruang kerjanya yang baru, sebuah kantor pribadi di lantai paling atas gedung miliknya sendiri. Penampilannya kini jauh lebih matang, elegan, dan berkelas. Ia baru saja menyelesaikan rapat besar yang menempatkannya sebagai salah satu pemegang saham utama di perusahaan merger tersebut. Selamat, Naira. Kamu bukan lagi manajer yang sedang naik daun, tapi sudah menjadi ratu di industri ini, ucap Adrian sambil meletakkan seikat bunga lili putih di meja kerja Naira. Terima kasih, Adrian. Tapi aku sadar, kekuasaan ini tidak berarti apa-apa kalau aku tidak menggunakannya untuk hal yang benar. Aku baru saja mendirikan yayasan bantuan hukum untuk wanita yang mengalami kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Aku tidak ingin ada, Naira, lain yang harus menderita bertahun-tahun sebelum berani bersuara. Itu langkah yang mulia. Tapi, apakah kamu tidak ingin melihat hasil dari laporanmu? Hasil? Aris dan ibunya. Mereka akan menjalani sidang perdana besok. Dan aku dengar, Siska juga akan memberikan kesaksian yang memberatkan mereka untuk meringankan hukumannya sendiri. Mereka saling gigit di dalam sana. Naira tersenyum tipis. Aku tidak butuh melihat mereka untuk merasa menang, Adrian. Kemenanganku adalah saat aku bangun di pagi hari tanpa rasa sesak di dada. Tapi, mungkin sedikit kunjungan,
tidak akan menyakiti siapapun. Keesokan harinya, sebelum sidang dimulai, Naira meminta izin untuk menemui Aris di ruang tunggu tahanan. Saat pintu besi terbuka, Aris tampak sangat memprihatinkan. Rambutnya kusam, wajahnya kuyu, dan pakaian tahanannya tampak kebesaran. "Naira, kamu datang? Kamu datang untuk mencabut laporan itu, kan? Kamu masih mencintaiku, kan?" Aris mencoba meraih tangan Naira melalui jeruji, namun Naira mundur selangkah. "Aku datang untuk melihat pria yang dulu kupikir adalah pelindungku. Ternyata, kamu hanya seorang pengecut yang bersembunyi di balik ketiak ibumu dan rok wanita simpananmu." "Naira, aku mohon, ibu sakit-sakitan di dalam sana. Dia bisa mati kalau terus di sini. Berikan kami kesempatan, aku akan bekerja apa saja untuk membayar hutang-hutangku padamu." "Bekerja? Kamu bahkan tidak tahu cara memegang sapu dengan benar, Aris. Selama ini kamu hidup dari keringatku. Sekarang, belajarlah hidup dari belas kasihan negara." "Kamu kejam, Naira. Kamu tidak punya hati. Hatiku sudah habis kalian makan selama 2 tahun pernikahan kita. Sekarang yang tersisa hanyalah logika. Oh, satu lagi, rumah itu sudah kujual. Dan tebak siapa pembelinya? Sebuah panti asuhan. Tempat itu akan diisi oleh anak-anak yang butuh kasih sayang, bukan oleh orang-orang serakah seperti kalian." "Apa? Kamu menjual rumah itu?" "Ya. Dan uangnya kugunakan untuk membiayai sekolah anak-anak berbakat dari kampung halamanku. Agar mereka tidak perlu menjadi parasit seperti kalian untuk sukses." Naira berbalik arah, berjalan dengan langkah kaki yang mantap dan suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai, terdengar seperti detak jam yang menandai berakhirnya masa lalu mereka. Di luar gedung pengadilan, puluhan wartawan sudah menunggu. "Ibu Naira, bagaimana tanggapan Anda mengenai mantan suami Anda yang terancam hukuman 10 tahun penjara?" Naira berhenti sejenak, membetulkan letak kacamata hitamnya, dan tersenyum ke arah kamera. "Setiap orang adalah arsitek bagi nasibnya sendiri. Saya hanya memastikan bahwa fondasi yang saya bangun tidak lagi dicemari oleh orang-orang yang tidak menghargai kejujuran." Adrian menunggu di samping mobil mewah miliknya, membukakan pintu untuk Naira. "Siap untuk merayakan kehidupan barumu malam ini?" "Sangat siap, Adrian. Tapi pertama-tama, aku ingin pergi ke restoran paling mahal di kota ini, bukan untuk pamer, tapi untuk merayakan bahwa akhirnya aku bisa makan dengan tenang tanpa ada yang menggebrak meja di depanku." "Sebuah panti asuhan? Kamu benar-benar membuang kenangan kita ke tempat sampah, Naira." Aris berteriak dari balik jeruji saat putusan hakim baru saja dibacakan. 10 tahun penjara untuk Aris, dan 7 tahun untuk Ibu Dahlia. Naira bahkan tidak menoleh. Baginya, teriakan itu hanyalah kebisingan latar belakang yang tak lagi bermakna. Namun, saat ia melangkah keluar dari ruang sidang, seorang pria tua berpakaian rapi namun tampak sangat gugup menghentikan langkahnya. Pria itu memegang sebuah kotak kayu kecil yang sama dengan paket misterius yang ia terima di apartemennya semalam. "Naira, bisakah kita bicara sebentar? Nama saya Baskoro. Saya adalah sekretaris pribadi mendiang ayah kandungmu." Naira tertegun. "Ayah kandungku? Ibu bilang ayah sudah meninggal saat aku masih bayi karena kecelakaan di ladang." "Itu adalah cerita yang terpaksa ibu angkatmu katakan untuk melindungimu. Ayah kandungmu adalah pemilik firma investasi Pratama Group. Beliau meninggal tahun lalu dan meninggalkan sebuah wasiat yang hanya bisa dibuka jika kamu sudah mencapai kesuksesan dengan keringatmu sendiri. Beliau ingin kamu menjadi baja yang kuat, bukan putri manja yang hancur karena harta." Naira membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat sebuah kunci emas dan surat kepemilikan saham mayoritas di firma investasi terbesar di negeri ini. Selama ini, tanpa Naira sadari, darah seorang maestro finansial mengalir di tubuhnya. Ia bukan hanya sukses karena keberuntungan, tapi karena kecerdasan yang diwariskan dalam genetiknya. "Jadi, selama ini aku memiliki sandaran yang begitu besar." "Ya, Naira. Tapi ayahmu tahu, jika kamu tahu sejak awal, kamu mungkin akan berakhir seperti Aris. Beliau ingin kamu merasakan dikhianati dan jatuh, agar saat kamu memegang tahta ini, kamu tidak akan pernah goyah." Adrian, yang berdiri di samping Naira,
tersenyum bangga. Sekarang teka-tekinya lengkap. Itulah alasan kenapa insting investasimu selalu tepat sasaran. Kamu adalah pewaris tunggal kerajaan Pratama. 1 bulan kemudian, sebuah gedung pencakar langit baru di pusat Jakarta diresmikan. Namanya bukan lagi Pratama Group, melainkan Naira Global Investment. Naira berdiri di panggung utama, mengenakan gaun putih yang memancarkan aura kekuasaan dan kemurnian. Di barisan depan, ratusan pengusaha sukses bertepuk tangan memberikan penghormatan. Sementara itu, di sebuah penjara wanita yang kumuh, Ibu Dahlia sedang mengantre makanan di kantin. Televisi di pojok ruangan menyiarkan langsung acara peresmian tersebut. "Lihat itu. Itu menantuku. Itu Naira," teriak Ibu Dahlia histeris sambil menunjuk layar televisi. "Halah, diam kau, nenek tua. Menantu mana yang tega membiarkan mertuanya makan nasi aking di penjara? Kamu itu cuma pemimpi," sahut tahanan lain sambil mendorong Ibu Dahlia hingga jatuh tersungkur. Ibu Dahlia menangis pilu, meratapi nasibnya yang kini menjadi kasta terendah bahkan di dalam penjara. Di sel pria, Aris sedang membersihkan toilet umum dengan wajah yang sudah tak lagi memiliki harga diri. Setiap kali ia melihat wajah cantik Naira di koran bekas yang berserakan, hatinya teriris penyesalan yang membakar. Ia telah membuang berlian demi sebuah kerikil beracun bernama Siska. Naira menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. "Dulu, saya dianggap parasit. Dulu, saya dianggap tidak berharga karena tidak punya apa-apa. Tapi hari ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan satu hal. Harta bisa dicuri, rumah bisa dirampas, tapi kecerdasan dan integritas adalah mahkota yang tidak akan pernah bisa dilepas oleh siapapun. Untuk mereka yang pernah merendahkan saya, terima kasih. Karena berkat kalian, saya tahu bagaimana rasanya menjadi pemenang yang sesungguhnya." Setelah acara selesai, Naira berjalan menuju taman atap gedungnya. Adrian menghampirinya, membawa 2 gelas jus jeruk segar. "Jadi, apa rencana sang ratu investasi selanjutnya?" Naira menatap cakrawala Jakarta yang berkilau di bawah cahaya matahari terbenam. "Menikmati setiap detik kedamaian ini, Adrian. Aku sudah cukup banyak berperang. Sekarang, aku ingin membangun masa depan di mana tidak ada lagi wanita yang merasa kecil hanya karena mereka tidak memegang sertifikat rumah." "Dan apakah ada tempat untukku di masa depan itu?" tanya Adrian lembut. Naira menatap Adrian, pria yang tetap setia di sampingnya bahkan sebelum ia tahu dirinya adalah seorang pewaris kaya. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Adrian. "Kamu selalu punya tempat di sini, Adrian. Bukan karena hartamu, tapi karena kamu adalah orang pertama yang percaya pada Naira yang biasa saja, sebelum dunia mengenalku sebagai Naira yang luar biasa." Mereka berdiri berdampingan, menatap masa depan yang cerah. Naira telah mendapatkan segalanya. Kekayaan yang sah, karir yang cemerlang, kekasih yang tulus, dan yang paling penting, kedamaian hati yang tak ternilai harganya. Drama telah usai, digantikan dengan kehidupan yang penuh martabat dan kemenangan mutlak.